Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofani Nurjana. Perkenalkan, nama saya Suryani Devita. Di sini kita akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami tentang Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Latar belakang, Perang Padri dianggap dimulai pada tahun 1803 sebelum campur tangan Belanda dan merupakan konflik yang pecah di negeri Minangkabau ketika kaum Padri mulai memberangus adat istiadat yang mereka anggap sebagai tidak islami. Namun setelah pendudukan kerajaan Pagaruyung oleh Tuanku Pasaman, salah satu pemimpin Padri, pada tahun 1815 pada tanggal 21 Februari 1821, kaum bangsawan Minangkabau membuat kesepakatan dengan Belanda di Padang untuk melawan mereka memerangi kaum Padri. Kaum Padri, seperti halnya para jihadi sezaman di kekhalifahan Sokoto di Afrika Barat, adalah kaum Puritan Islam yang telah menunaikan ibadah haji ke Mekah dan kembali dengan terinspirasi untuk membawa Al-Quran dan Syariah ke posisi yang lebih besar pengaruhnya di Sumatera. Gerakan Padri terbentuk pada awal abad ke-19 dan berusaha untuk membersihkan budaya dari tradisi dan kepercayaan yang dipandang oleh para pengikutnya sebagai tidak islami. Pada tahun 1820-an, Belanda belum mengkonsolidasikan kepemilikan mereka di beberapa bagian Hindia Belanda, kemudian menjadi Indonesia setelah memperolehnya kembali dari Inggris. Hal ini terutama terjadi di Pulau Sumatera, di mana beberapa daerah tidak berada di bawah kekuasaan Belanda sampai abad ke-20. Gambar Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Sahab muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai Imam Bonjol. Kemudian menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Pada masa kepemimpinannya, ia mulai menyesali beberapa tindakan keliru yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap saudara-saudaranya, sebagaimana yang terdapat dalam memorinya. Walau di sisi lain, fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Masa muda. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab, yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Ia merupakan putra dari pasangan Khatib Rajanuddin atau dikenal dengan sebutan Buyanuddin dan Hamatun ayahnya. Khatib Buyanuddin merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki 50 kota. Ibunya Hamatun adalah seorang Aljazair yang telah lama bermukim di Maroko, yang kemudian bersama pamannya Syekh Utsman merantau ke Ganggo Mudiak. Bonjol mereka lalu diterima masuk ke dalam tatanan adat Minangkabau, di mana Syekh Utsman menjadi penghulu kaum keturunannya sebagai bagian klan suku Koto. Dia perang. Kisah Tuanku Imam Bonjol, pahlawan di balik lembar uang Rp5.000. Sejarah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Syahab pada tahun 1772 di Sumatera Barat. Merupakan seorang pemimpin perang dan ulama Minangkabau yang terkenal karena perjuangannya melawan Belanda dalam Perang Padri. Pemberontakan yang dipimpinnya bertujuan untuk mengusir penjajah Belanda dan untuk melindungi kebebasan beragama di wilayah Minangkabau. Pada awal abad ke-19, Belanda semakin gencar memperluas pengaruhnya di wilayah Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol menjadi tokoh sentral dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda dengan menggabungkan keahlian agama dan militer. Beliau memimpin gerakan perlawanan rakyat Minangkabau dengan strategi gerilya yang efektif. Tuanku Imam Bonjol dikenal karena kepemimpinannya
kepemimpinannya yang kuat dan beraninya dalam menghadapi Belanda. Ia berhasil menyatukan banyak suku dan kerajaan di Sumatera Barat untuk melawan penjajah. Selain sebagai panglima perang, ia juga seorang ulama yang memimpin jihad dengan semangat agama Islam. Pertempuran paling terkenal dalam sejarah perjuangan Tuanku Imam Bonjol adalah Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1821 hingga 1872. Selama bertahun-tahun, Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya bertempur tanpa kenal lelah melawan kekuatan kolonial Belanda. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan logistik, beliau berhasil membangkitkan semangat perlawanan rakyat Minangkabau dengan menggalang kerjasama antara wilayah. Bahkan ketika bertangkap dan diasingkan di Pulau Manado, semangat perlawanan beliau tidak pernah padam. Gambar uang 5.000. Simbol pada uang Rp5.000. Kehadiran Tuanku Imam Bonjol di uang kertas Rp5.000 merupakan simbol penghormatan terhadap perjuangan dan dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan. Melalui potretnya di uang Rp5.000, Tuanku Imam Bonjol mengingatkan kita akan pentingnya semangat perjuangan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan. Ia mengajarkan bahwa dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak kenal lelah, kita dapat mengatasi segala rintangan yang menghalangi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Dalam lembar uang Rp5.000 tersemat nilai-nilai kepahlawanan dan semangat perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Melalui peranan yang sangat besar dalam menggalang perlawanan melawan penjajah, beliau telah memberikan inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Sobat SMP, mari kita terus mengenang warisan beliau dan menjaga semangat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur. Video tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.